Seorang dosen muda yang cantik nampaknya ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Saat dicari pelakunya, ternyata orang yang di-hire untuk renovasi rumahnya sendiri. Saat itu tak ada yang menyangka pemberitaan ini jadi geger di Jawa Tengah. Kisah nyata kejadian kali ini yang aku bahas terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Seorang dosen muda tak ada kabar beberapa hari, membuat keluarga dan teman-teman khawatir setelah diperiksa ternyata dirinya ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri, yang pelakunya adalah tukang bangunan yang di-hire untuk renovasi rumahnya. Seorang wanita bernama Wahyu Dian Silviani, biasa dipanggil Dian Silpi, berusia 32 tahun. Dian Silpi sendiri dikenal sebagai dosen muda di Universitas Islam Surakarta. Lahir dan dibesarkan di kota Mataram, NTB, putri guru besar Universitas Mataram, anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak kecil Dian sendiri dikenal sebagai wanita yang rajin, pintar, selalu belajar, dan selalu punya prestasi yang bagus. Dikenal baik, ramah, dan punya banyak teman, dirinya pun S1 di Indonesia sementara S2 dirinya mengambil di Sydney, Australia. Tak lama usai lulus S2 dirinya kembali ke Indonesia dan menjadi dosen. Kerja di Sukoharjo, Dian sendiri memilih mempunyai rumah di sana dan akhirnya rumah yang dibelinya dilakukan renovasi. Rumah Dian sendiri dipercayakan kepada kontraktor di daerah sana, bahkan Dian saat rumahnya direnovasi sempat menginap di rumah temannya beberapa hari. Suatu hari Dian sendiri tak bisa dihubungi oleh keluarganya, rekan kerjanya, bahkan teman-teman dekatnya, hingga akhirnya keluarga dari Dian pun meminta tolong kepada teman kerja Dian untuk mengecek Dian di rumahnya, mengingat Dian tak seperti biasanya tak ada komunikasi dengan keluarga. Hingga tak lama Peli, teman dari Dian, pun datang ke rumah Dian mengecek keberadaan Dian. Saat diketuk pun Dian tak mendengar, bahkan Feli saat itu meminta bantuan kepada mandor yang mengerjakan rumah Dian. Mandor tersebut memegang kunci. Saat itu mandor pun khawatir, menyebutkan kalau Dian memang tak terlihat beberapa hari. Karena khawatir, sang mandor dengan teman Dian yaitu Peli masuk dengan kunci yang dipegang oleh mandor. Keduanya masuk, namun saat masuk langsung mencium bau busuk menyengat dari kamar Dian. Hingga saat membuka kamar Dian, keduanya kaget menemukan Dian sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis, dan keduanya pun keluar langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang dengan tim Inapis. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini, membawa semua barang bukti di TKP dan membawa jasad Dian ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara Peli, teman dari Dian, mengabari keluarga Dian yang langsung datang ke Sukoharjo dari Mataram. Penyelidikan pihak kepolisian pun langsung meminta keterangan dari para saksi yang dekat. Saksi yang dekat di TKP diantaranya adalah para tetangga dan juga para orang yang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Dian saat direnovasi. Hingga tak lama berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian mengamankan seorang pelaku tunggal bernama Dwi Febrianti berusia 23 tahun. Dwi sendiri adalah tetangga Dian yang juga kuli bangunan yang merenovasi rumah Dian. Tak lama Dwi sendiri diamankan pihak kepolisian di rumahnya sendiri tanpa perlawanan. Di awal Dwi membantah dirinya, namun ujungnya Dwi sendiri mengakui kalau dirinya pelakunya. Dengan motif, Dwi sendiri mengungkapkan dirinya sakit hati kepada Dian yang selalu ketus, dan bahkan belakangan Dian pun marah-marah kepada Dwi. Dwi pun menceritakan kronologis kejadian tempatnya saat dirinya melakukan aksinya. Tepat di tanggal 21 Agustus 2023 di pagi hari. Saat itu Dian pun datang ke rumah, tak lama mengecek dan kesal menghampiri Dwi. Dian saat itu kesal kepada Dwi, mengungkapkan kalau Dwi tak bisa kesus kerja, bahkan mendumel dari pagi hingga sore. Omelan-omelan dari Dian itu membuat Dwi kesal, hingga akhirnya Dwi pun berencana ingin mengakhiri Dian. Tepatnya di tanggal 23 Agustus 2023, Dwi yang sakit hati datang ke rumah Dian merencanakan balas dendam. Dwi menyiapkan senjata tajam. Saat itu dirinya pun menggunakan motor dan langsung masuk rumah Dian lewat pintu belakang. Tak lama Dwi pun melihat Dian tengah tertidur di depan ruang TV. Dwi langsung datang menghampiri Dian, menikam beberapa kali hingga akhirnya Dian pun terbangun dan mencoba melawan namun tak bisa. Hingga akhirnya Dwi pun lagi dan lagi melukai Dian hingga akhirnya Dian pun tak bernyawa. Tak pikir panjang dan gelap mata, usai mengakhiri Dian, Dwi pun mengambil semua harta benda dari handphone, emas, laptop, dan juga uang Dian. Tak lama Dwi pun membuang senjata tajam dan juga mengganti baju. Pulang ke rumahnya seperti tak terjadi apa-apa, namun 1 hari kemudian Dwi pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang akhirnya bisa mengungkap kasus ini. Diamankan tanpa perlawanan menjalani persidangan, Dwi sendiri akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Dwi sendiri menurut pihak kepolisian seakan terlihat tak menyesal, menyebutkan dirinya sakit hati direndahkan oleh Dian dan disebut amatiran dalam pekerjaannya. Namun keluarga Dian membantah. Menurut ayah dari Dian,
Dian dikenal sebagai anak yang lembut, tak bisa kasar kepada siapapun, dan yakin kemungkinannya karena Dwi ingin menguasai harta Dian. Begitu juga teman-teman dosen di pekerjaan Dian dan juga mahasiswi Dian yang menyebutkan kalau Dian memang tak bisa kasar, bahkan Dian selalu terlihat lemah lembut. Meragukan semua tudingan Dwi yang menyebutkan kalau dirinya dimarahi oleh kekasaran Dian, banyak orang yang menyebutkan kalau Dwi memang ingin menguasai harta Dian. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.